Skuad Garuda latihan keras, legenda Vietnam beri dukungan. Wonderkid keturunan menyala, status WNI di depan mata. Fakta Kelvin Verdong yang bisa dimaksimalkan STY lawan Filipina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Skuad Garuda latihan keras, legenda Vietnam beri dukungan. Kabar menarik datang dari para punggawa timnas Indonesia yang menjalani latihan serius jelang berjumpa Filipina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski di 10 menit awal seluruh pemain sempat bermain-main dengan melakukan rondo atau kucing-kucingan, mereka tak mengulur-ngulur waktu ketika STY memanggil seluruh pemain untuk berkumpul di tepi lapangan. STY pun tidak melakukan keusilan seperti yang dilakukan pada kesempatan latihan sebelumnya ketika menjelang pertandingan melawan Irak. Ia tampak serius mengamati setiap program latihan di tengah lapangan. Selain memperhatikan latihan pemain outfield, juru taktik asal Korea Selatan ini juga memantau langsung latihan 3 kipernya, yakni Hernando Ari, Daldeo Argawinata, dan Adi Satrio. Latihan serius ini tak lepas dari tekad timnas Indonesia untuk meraih kemenangan atas Filipina. Sebab mereka harus menang atas sesama wakil Asia Tenggara ini jika ingin lolos mengamankan satu tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, legenda Vietnam Nguyen Mandung seolah mendukung skuad asuhan Sintayong lantaran memberikan pandangan bahwa timnas Indonesia bakal mengalahkan Filipina. Terlebih Sintayong sudah paham dengan sepak bola Asia. Untuk Indonesia, pelatih Sintayong memahami sepak bola Asia dengan baik, sehingga memilih pemain naturalisasi yang cocok untuk bisa bermain. Jika Indonesia melawan Filipina, keuntungannya adalah di tim tuan rumah, ucap Mandung. Tak bisa dipungkiri, skuad Garuda sangat diunggulkan kalau menghadapi Filipina nanti. Sementara sang rival Vietnam harus menghadapi ujian berat lawan tuan rumah Irak. Untuk itu, Nguyen Mandung seakan melupakan Vietnam yang juga berjuang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Fakta Kelvin Verdong yang bisa dimaksimalkan STY lawan Filipina. Pertama, pemain serba bisa. Kelvin Verdong sejatinya punya posisi asli sebagai bek kiri. Akan tetapi Verdong bisa memerankan banyak posisi. Pria kelahiran Dordrecht itu mampu bermain sebagai bek tengah dan juga gelandang bertahan layaknya Nathan Chuaon. Namun menariknya, Verdong bisa bermain sebagai winger kiri. Tentu saja kemampuan tersebut bisa dimaksimalkan oleh Sintayong untuk mendobrak pertahanan Filipina. Kedua, Hausko. Untuk ukuran bek, Verdong ternyata cukup Hausko. Ia ternyata sudah bermain sebanyak 257 kali di level klub dengan torehan 13 gol dan 14 assist menurut Transfermarkt. Saat ini sang pesepak bola sudah mengkoleksi 7 gol dan 7 assist dari 117 laga bersama NI Sindhechbegen. Catatan tersebut tentu penting bagi Sintayong. Verdong dapat menjadi alternatif sumber gol dan assist. Ketiga, kenyang pengalaman. Kendati baru berusia 27 tahun, Verdong sudah cukup berpengalaman di level klub. Di tataran tim senior, ia bermain sebanyak 175 kali bersama NI Sindhechbegen, LC20 NCD, Feyenoord, dan FC Famalicão atau Portugal. Koleksi jumlah penampilan itu membuktikan Verdong cukup sering diandalkan klub. Ini menjadi penting lantaran pemain seharusnya memang matang bersama klubnya sebelum bermain di tim nasional. Pengalaman tersebut bakal menguntungkan untuk meningkatkan mentalitas para punggawa Garuda dan mempermalukan Filipina. Wonderkid keturunan menyala, status WNI di depan mata. Wonderkid Timnas Indonesia U20 Mauresmo Hinoke tengah menjadi pusat perbincangan pecinta sepak bola tanah air usai tampil memukau menghadapi Jepang di Thailand Cup 2024.
Sebagaimana diketahui, skuad asuhan Indra Syafri harus kemasukan 4 buah gol pada laga tersebut. Namun Garuda Nusantara berhasil membalaskan lewat 1 gol lewat aksi Mauresmo Hindoke. Pemain keturunan tersebut membobol gawang Jepang U19 lewat tendangan penalti pada menit ke-70. Selain sukses mencetak gol, Mauresmo Hindoke memang bekerja apik di sepanjang laga. Dia bisa merepotkan lini pertahanan Jepang U17 lewat pergerakan cepatnya kala memegang bola. Bahkan penalti yang didapat timnas Indonesia U20 dalam laga itu diberikan berkat Mauresmo Hindoke. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu dilanggar keras di kotak terlarang usai berhasil melewati kepungan beberapa pemain Jepang U19. Tak ayal aksi sang pemain pun langsung banjir pujian usai laga timnas Indonesia U20 versus Jepang U19. Dia bahkan diharapkan bisa segera resmi menyandang status WNI dengan mendapatkan kartu tanda penduduk. Mauresmo Hindoke sendiri memang diketahui masih belum memiliki paspor Indonesia. Dia harus melewati proses naturalisasi untuk resmi menjadi WNI. Mauresmo Hindoke sendiri saat ini bermain untuk FC Dordrecht U21 atau satu tim dengan Jens Riven. Ia mana sudah lebih dulu resmi dinaturalisasi. Ia merupakan pemain sayap multifungsi. Ia bisa ditempatkan di sisi kiri maupun kanan. Punya kecepatan dan keberanian masuk ke pertahanan lawan. Dilansir dari Transfer Market, pemain bertinggi 170 cm ini telah bermain dalam 17 pertandingan dan menciptakan 3 gol untuk timnya. Dengan kualitasnya yang memiliki kecepatan hingga skill mumpuni, lantas layakkah Hindoke dinaturalisasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.